Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Debbie Dahlia SKP MHSM. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait dengan desain penelitian eksperimen. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Wela Mitri. Selanjutnya dimulai dari Pak Bas. Saya Sebastianus Doo. Saya Sonang Veronica. Saya Tatu Saya Mary. Saya Wida Sikurnianti, hadir. Saya Yunias Ihsanidat. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Nurse Sebastian. Kepada Nurse Sebastian dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Wela atas kesempatannya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang desain penelitian eksperimen khususnya pada eksperimen murni. Nama kelompok kami ada saya sendiri Sebastian, Ibu Sonang, Ibu Wela, Ibu Tatu, Bu Wida, dan Ibu Ida. Ya, pertama dari definisinya penelitian eksperimental murni adalah eksperimen yang menggunakan prosedur acak dalam penunjukan subjek penelitian untuk mendapatkan salah satu berbagai tingkat faktor penelitian. Penelitian sengaja menentukan berbagai faktor penelitian dalam rangka menghitung efek terhadap variabel dependen. Desain dari penelitian eksperimen sendiri dibagi menjadi 2, ada observasi sama eksperimen. Di observasi ada deskriptif analitik dengan metodenya cohort case control sama cross sectional. Di eksperimen sendiri ada quasi eksperimen sama true eksperimen atau random machine control trial. Ini merupakan desain yang paling ideal mempelajari hubungan kausalitas. Merupakan desain terkuat dalam hubungan sebab akibat. Sumber invalidasi, semua variabel luar dapat dikontrol sehingga variabel validasi internalnya tinggi. Ciri khasnya pengelompokan subjek dengan cara randomisasi atau randomize. Jadi ini si subjek penelitian ini dilakukan randomisasi bisa dengan 3 cara. Randomisasi sederhana, blok, dan randomisasi strata. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Next. Ya. Namun sebelum lanjut ke desainnya, ada syarat penelitian eksperimen murni di mana pengguna kelompok kontrol sebagai pembanding terdapat randomisasi atau random alokasi, yaitu memasukkan sampel ke dalam kelompok perlakuan atau kelompok kontrol secara random. Tujuan utama randomisasi adalah untuk mengurangi bias seleksi dan perancu dengan terbaginya variabel yang tidak diteliti secara seimbang pada kelompok yang ada. Kelompok kasus diberikan intervensi oleh peneliti, sedangkan kelompok kontrol tidak atau dibiarkan secara alami. Ya, ada 3 cara untuk melakukan randomisasi, yaitu randomisasi sederhana, randomisasi blok, dan randomisasi dalam strata. Dalam randomisasi sederhana, di mana cara yang paling sederhana dengan melempar mata uang logam menggunakan tabel random, undian, dan program komputer. Ini yang paling mudah dilakukan. Ya, randomisasi blok itu membuat tiap kelompok agar sejumlah subjek sebanding pada suatu saat jumlah yang sama dengan membuat blok. Randomisasi dalam strata itu randomisasi dilakukan pada tiap strata secara terpisah. Kemudian subjek yang terpilih digabung kembali dalam kelompok yang sesuai. Ya, dalam penelitian eksperimen murni ini kita juga kenal ada uji ketersamaran, di mana tujuan dari uji ketersamaran adalah untuk menghindari bias baik dari si peneliti, subjek, ataupun evaluator. Biasanya pada kelompok kontrol eksperimen murni kita menggunakan placebo, ini contoh ya, sebagai salah satu contoh dalam penelitian obat-obatan.
cara penggunaannya dalam 3 cara, yaitu bila belum ada pengobatan untuk penyakit yang diteliti. Jadi ada penyakit yang baru sama sekali dan belum ada pengobatan untuk penyakit tersebut, ini bisa menggunakan placebo. Bila hasil pengobatan bersifat subjektif, misalnya nyeri, lebih aman dipergunakan untuk penyakit yang tidak berat. Terdapat 4 tingkatan dalam uji ketersamaran, yaitu uji klinis terbuka atau open trial. Semua pihak tahu, jadi baik si subjek penelitian ataupun peneliti ataupun evaluator ini mengetahui intervensi yang akan diberikan. Sehingga salah satu pihak tidak mengetahui, entah itu si subjek penelitian ataupun peneliti, di mana intervensi yang diberikan tidak salah satu pihak tidak mengetahuinya. Double mask, dua pihak tidak mengetahui, baik si subjek dan si peneliti itu tidak mengetahui intervensi apa yang akan dilakukan. Triple mask, semua pihak itu baik subjek, peneliti maupun evaluator tidak mengetahui intervensi yang akan diberikan. Ini ada penjelasan tentang uji ketersamaran ganda atau pada double mask, di mana subjek studi dan pemeriksa tidak mengetahui bentuk intervensi pada kedua kelompok. Dilakukan bila intervensi pada kedua kelompok sama untuk menghindarkan terjadinya bias subjektif. Uji ketersamaran ganda ini tidak dapat dilakukan pada penelitian yang berkaitan dengan protesis atau penelitian tentang prosedur operasi. Tidak dapat dilakukan terkait dengan faktor etis, penelitian tentang obat yang menimbulkan efek samping dan membutuhkan perubahan dosis setiap saat. Di dalam penelitian eksperimen murni terdapat 2 jenis uji, yaitu uji klinis dan uji diagnostik. Uji klinis adalah suatu penelitian eksperimen terencana yang dilakukan pada manusia. Pada uji klinis, peneliti memberikan perlakuan atau intervensi pada subjek penelitian, kemudian efeknya diukur dan dianalisis. Ada 2 desain yang digunakan dalam uji klinis, yaitu desain paralel dan desain menyilang atau crossover. Kelebihan dan kekurangan dari uji klinis ini ada 5 macam. Yang pertama, efektif untuk faktor risiko yang jarang untuk kelebihannya, sedangkan kekurangannya tidak efektif untuk efek yang jarang. Yang kedua, kelebihannya recall atau bias, information bias minimal. Kekurangannya rentan mengalami dropout atau selection bias. Kelebihan yang ketiga adalah bukti paling kuat untuk hubungan sebab akibat, sedangkan kekurangannya adalah masalah etikanya lebih besar. Yang keempat, validitas internal lebih kuat perlakuan oleh peneliti. Kekurangannya adalah validitas eksternalnya lemah, tidak sesuai kondisi nyata. Kelebihan yang kelima adalah dapat mengamati berbagai insidensi dari satu faktor risiko. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Tadi sudah ini desainnya, desain paralel untuk uji klinis adalah suatu penelitian eksperimen yang membandingkan antara kelompok, dapat bersifat perbandingan kelompok independen ataupun kelompok pasangan serasi. Desainnya seperti ini, di mana si subjek penelitian dilakukan randomisasi, tadi juga sudah dijelaskan di awal, dibagi menjadi 2, kelompok studi dan kontrol, di mana di kelompok studi akan diberikan perlakuan atau intervensi, lalu kemudian akan mengamati efek dari intervensi tersebut. Ini sama ya, saya rasa pada gambar sebelumnya peneliti melakukan randomisasi pada subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan populasi terjangkau atau populasi sumber, yaitu bagian dari populasi target yang merupakan sumber subjek yang akan diteliti. Pemilihan subjek penelitian harus sesuai dengan kriteria pemilihan baik inklusi maupun eksklusi. Subjek penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan efek yang akan diamati. Desain yang kedua dalam uji klinis adalah desain menyilang atau crossover. Adalah suatu penelitian eksperimental yang membandingkan antara kelompok, dapat bersifat perbandingan kelompok independen ataupun kelompok pasangan serasi yang dilakukan secara menyilang.
Pada desain menyilang atau crossover ini pada periode awal sama dengan desain paralel. Namun untuk tahap selanjutnya, peneliti melakukan crossover pemberian perlakuan, di mana yang sebelumnya untuk kelompok kontrol diberikan perlakuan, maka kelompok tersebut menjadi kelompok studi dan kelompok studi menjadi kelompok kontrol. Pemberian perlakuan diberikan washout yang selanjutnya kedua kelompok tersebut diobservasi dan diukur efeknya. Uji yang kedua adalah uji diagnostik. Merupakan suatu penelitian eksperimen yang digunakan untuk menegakkan diagnosis atau memantau perjalanan penyakit pada sebagian kasus. Dilakukan secara bertahap, perlu tidaknya pemeriksaan selanjutnya yang ditentukan oleh hasil uji diagnostik sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis penyakit atau menyingkirkan suatu penyakit, keperluan penyaringan kasus yang keduanya. Yang ini contoh yang dapat kami ambil jurnal ya untuk desain eksperimen murni. Contoh penelitiannya adalah efektivitas dari suatu latihan ya terhadap kelemahan pasien hemodialisis, di mana ini metodenya pakai metode RCT ya, RCT. Sampelnya terdapat ada 20 sampel untuk intervensi, sedangkan 17-nya adalah untuk sampel kontrolnya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa p-value-nya 0,001, artinya ada pengaruh ya dari latihan tersebut sangat efektif untuk kelemahan pada pasien hemodialisis. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami ya, dari kelompok 5 tentang uji eksperimen murni. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Nars Sebastian atas presentasinya. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 tentang penelitian eksperimen. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau saran atau tanggapan, dipersilahkan disampaikan saat kita melakukan perkuliahan dengan Ibu Dr. Debbie Dahlia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record dong, Bu.